Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas A. 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris. B. 2 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris. C. 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris. D. 1 orang ketua, 3 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris. E. 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua, 2 orang sekretaris. Jawaban C. 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris. Membahas dan menyepakati rancangan Perdes, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa merupakan fungsi dari A. BPD, B. Kepala Desa, C. Sekdes, D. Bendahara Desa, E. LPMD. Jawaban A. BPD. Administrasi pemerintahan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor A. 47 Tahun 2016, B. 46 Tahun 2016, C. 45 Tahun 2016, D. 47 Tahun 2017, E. 46 Tahun 2016. Jawaban A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016. Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan pemerintahan desa dimuat dalam A. Administrasi pembangunan, B. Administrasi keuangan, C. Administrasi umum, D. Administrasi penduduk, E. Administrasi lainnya. Jawaban C. Administrasi umum. Yang termasuk buku administrasi umum adalah A. Buku kegiatan pembangunan, B. Buku mutasi penduduk desa, C. Buku kas pembantu, D. Buku induk penduduk, E. Buku lembaran desa dan buku berita desa. Jawaban E. Buku lembaran desa dan buku berita desa. Di bawah ini yang bukan maksud penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa adalah A. Penyelenggaraan pemerintahan desa, B. Efisiensi dan efektivitas pemerintahan desa, C. Pelaksanaan pembangunan desa, D. Pembinaan kemasyarakatan, E. Pemberdayaan masyarakat. Jawaban B. Efisiensi dan efektivitas pemerintahan desa. Ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan dalam memberikan otonomi untuk kebutuhan dasar dan pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, yaitu A. Economy of scale, akuntabilitas, dan eksternalitas. B. Economy of scale, akuntabilitas, dan aksesibilitas. C. Economy of scale, akuntabilitas, dan kontinuitas. D. Economy of scale, akuntabilitas, dan kapabilitas. E. Economy of scale, aksesibilitas, dan kapabilitas. Jawaban A. Economy of scale, akuntabilitas, dan eksternalitas. Dalam hal pelayanan administrasi, desa dilarang memungut biaya pelayanan surat menyurat seperti surat pengantar, surat rekomendasi, surat keterangan,
Hal itu sesuai dengan Permen Desa PDT nomor 1 tahun 2015 pasal A. 19, B. 20, C. 21, D. 22, E. 23. Jawaban D. Permen Desa PDT nomor 1 tahun 2015 pasal 22. Besaran APBDes yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 pasal 100 adalah A. 40%, B. 35%, C. 30%, D. 25%, E. 20%. Jawaban D. 30%. Perhatikan tabel. Data di atas merupakan sumber pendapatan desa. Sumber pendapatan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu A. 73 ayat 2, B. 73 ayat 1, C. 72 ayat 2, D. 72 ayat 1, E. 74 ayat 1. Jawaban D. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat 1. Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun disebut dengan A. LPPD, B. LKPP, C. SPC, D. RKP Desa, E. RPJM Desa. Jawaban D. RKP Desa. SPM Desa diantaranya adalah meliputi penyediaan dan penyebaran informasi A. Mekanisme, B. Persyaratan teknis, C. Pembentukan peraturan, biaya dan waktu perizinan, E. Tata cara penyampaian pengaduan. Jawaban C. Pembentukan peraturan. Ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan desa yang berhak diperoleh setiap masyarakat desa secara minimal disebut juga dengan A. SPM Desa, B. Birokrasi Desa, C. Pemerintah Desa, D. Kualitas layanan, E. Pemerintahan Desa. Jawaban A. SPM Desa. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh A. Pemerintah daerah kabupaten atau kota, B. BUMN, C. Swasta, D. Pihak ketiga, E. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Jawaban A. Pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan A. Pembangunan partisipatif, B. Proyeksi indikatif, C. Kemasyarakatan, D. Marginal, E. Sosial. Jawaban A. Pembangunan partisipatif.
Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan A. Keuangan dan kemasyarakatan, B. Hasil kesepakatan pemerintah pusat, C. Pengembangan perekonomian kerakyatan, D. Hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, E. Profesionalitas, transparansi, kepastian hukum, dan pertanggungjawaban. Jawaban D. Hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. Yang bukan termasuk rencana pelaksanaan swakelola berdasarkan Perka LKPP nomor 13 tahun 2013, yaitu A. Perkiraan biaya RAB, B. Laporan hasil pekerjaan, C. Jadwal pelaksanaan pekerjaan, D. Spesifikasi teknis apabila diperlukan, E. Gambar rencana kerja untuk pekerjaan konstruksi. Jawaban B. Laporan hasil pekerjaan. Tugas dan fungsi tim asistensi sebagaimana Perka LKPP 13 tahun 2013 meliputi A. Melakukan audit keuangan desa, B. Koordinator pengelolaan keuangan desa, C. Membantu pemerintah desa menyusun laporan keuangan desa, D. Meningkatkan kapasitas SDM dan melakukan pendampingan pengadaan barang dan jasa, E. Memfasilitasi pembentukan tim pengelola keuangan desa. Jawaban D. Meningkatkan kapasitas SDM dan melakukan pendampingan pengadaan barang dan jasa. Tim asistensi desa sesuai dengan tata cara pengadaan barang atau jasa di desa, yaitu satuan perangkat daerah, unsur lain terkait di pemerintahan kabupaten atau kota, dan A. Ketua BPD, B. Unit pelayanan pemerintah, C. Unit layanan pengadaan, D. Camat, E. Bupati. Jawaban C. Unit pelayanan pengadaan. Berdasarkan LKPP nomor 22 tahun 2015, pengadaan barang atau jasa harus menerapkan unsur-unsur sebagai berikut kecuali A. Efisien, B. Efektif, C. Transparan, D. Gotong royong, E. Kekeluargaan. Jawaban E. Kekeluargaan. Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang pedoman tata cara pengadaan barang atau jasa di desa, yaitu A. Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015, B. Perka LKPP Nomor 23 Tahun 2015, C. Perka LKPP Nomor 24 Tahun 2015, D. Perka LKPP Nomor 25 Tahun 2015, E. Perka LKPP Nomor 26 Tahun 2015. Jawaban A. Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu A. 5 tahun, B. 4 tahun, C. 3 tahun, D. 2 tahun, E. 1 tahun. Jawaban A. 1 tahun. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati atau Wali Kota setiap
A. 2 bulan, B. 3 bulan, C. 4 bulan, D. Semester, E. Tahun. Jawaban D. Semester. Bentuk pemanfaatan aset desa berupa bangun guna serah atau bangun serah guna berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan A. Pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggara pemerintahan desa. B. Tersedianya APB desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. C. Pemerintah desa tidak memerlukan fasilitas bagi penyelenggara BEMDAS. D. Tanah kas desa sudah menjadi milik pihak ketiga. E. Adanya paksaan dari pihak